Aku benci dia. Aku sangat ingin dia segera mati. Kenapa? Karena pada hari ulang tahunmu dia memperkosa saya. Kamu Heli, aku peringatkan kamu. Singkirkan pikiran kotormu, tenanglah sedikit. Heli, apa yang kamu lakukan? Pak Jian, maaf. Heli, aku sudah sering melihat wanita sepertimu. Mimpi naik ke puncak dengan mengandalkan pria. Aku peringatkan kamu, tidak semua pria seperti sampah di tempat sampah mudah didapatkan. Mas, aku temani kamu ganti baju? Tidak usah, sayang. Di kantor ada cadangan. Aku kembali ke kantor dulu, sore ini ada rapat. Ini adalah ulang tahunmu, juga merupakan hari jadi pernikahan kita yang keempat. Terima kasih selama ini selalu menemaniku. Aku mencintaimu, putriku. Sayang, aku juga mencintaimu. Aku dan Jian Ren saling mencintai selama 6 tahun, dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Di mata semua orang, Jian Ren sangat mencintaiku, seperti yang dia katakan saat melamar. Dia rela menjadi ksatria yang melindungiku seumur hidup, tapi aku tahu ini hanyalah mimpi. Nyonya ini yang diminta Pak Jian untuk kado ulang tahun untukmu. Sayang, suka kado ulang tahunnya? Suka? Terima kasih sayang. Wow, aku pernah melihat jam tangan ini di majalah. Hanya 3 buah yang dirilis di seluruh dunia. Kak Wei Wei, kakak ipar terlalu baik padamu. Shan, kamu nanti juga akan bertemu seseorang yang begitu baik padamu. Sejujurnya, Kak Wei Wei, sebenarnya aku sudah bertemu. Sejak kapan punya pacar? Nanti kalau ada waktu, aku akan cerita. Hari ini hari ulang tahunmu, kamu yang jadi pusat perhatian. Selamat ulang tahun, Kak Wei Wei. Aku juga punya rahasia yang mau aku beritahu. Suamiku, dia selingkuh. Bercanda. Pak Jian, ada dokumen mendesak yang perlu ditandatangani. Tapi Jian Ren benar-benar berselingkuh. Sayang, aku ke ruang kerja dulu urus urusan kantor. Nanti aku temani kamu lagi. Silakan. Nyonya, silakan dinikmati. Wei Wei, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, ayah cuma tidak sengaja tumpah di baju aku ke kamar ganti baju. Aku hanya tidak menyangka dia akan membawa kekejian ke rumah di pesta ulang tahunku. Saran aku, tutup mulut rapat-rapat. Kalau dia tahu, kita semua akan hancur.
Nyonya, Direktur Jian sedang rapat di dalam. Anda tidak boleh masuk. Biarkan saya yang menyampaikannya. Kalau begitu, saya akan menunggunya di kantornya. Nyonya, kalau aku jadi kamu, pasti bercermin baik-baik sebelum keluar rumah. Pria seperti Pak Jian membutuhkan seseorang yang setara dengannya, istri direktur utama, bukan seorang pembantu. Terima kasih, Sekretaris He, atas pengingatnya. Sekian dulu. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya ambil semua perawatan di sini. Nona, biaya di sini cukup mahal. Mulai saja. Selesai, Nona. Yang ini, dan yang tadi saya coba, semuanya saya ambil. Selamat datang kembali lain kali. Nona cantik ini, ada yang bisa saya bantu? Di mana Jian Ren? Oh, di sini. Terima kasih. Sudahlah. Kalau tidak ketemu, jangan dicari dulu. Mas, kamu cari apa? Ulang tahun pernikahan kita yang pertama. Pena yang kamu berikan padaku, tidak sengaja hilang. Maaf ya, sayang. Tidak apa-apa, kalau kamu suka, beli lagi saja. Sayang, aku lihat kamu hari ini sedikit berbeda. Apakah shawl baru yang kubeli ini cantik? Cantik, istriku pakai apapun juga cantik. Sekretaris He, bagaimana menurutmu? Selera Nyonya sangat bagus. Shawl ini meskipun model klasik, tapi keunggulannya adalah elegan, anggun, dan abadi. Cocok dengan kepribadian Anda. Ini juga berkat Sekretaris He yang mengingatkanku. Memadukan pakaian itu seperti memilih pria. Tidak boleh terlalu konservatif. Harus lebih berani, dan kadang-kadang sesekali yang segar agar tidak membosankan. Tapi model klasik kenapa tetap populer? Karena di zaman apapun tetap menjadi arus utama. Mas, menurutmu apa yang kukatakan benar? Menurutku, di lemari pakaian wanita selalu kekurangan satu model baru, tapi juga harus ada satu model klasik, agar bisa tenang. Kak Wei. Aduh. Aku sudah lama menunggumu, loh. Kapan kamu membeli jam tangan itu? Yang ini? Ini dibelikan pacarku. Waktu itu aku lihat kamu pakai, kelihatan bagus. Aku bilang suka, asal dia langsung belikan Kak Wei. Kamu nggak keberatan kan aku pakai model yang sama? Tentu saja tidak. Kamu pakai kelihatan bagus. Sepertinya pacarmu kaya raya ya. Kerja apa? Dia
punya perusahaan sering di luar negeri. Oh, bagus. Kapan dia pulang ke sini? Bawa ke sini, aku kenalan. Aku traktir, dia makan enak. Siapa suruh dia baik banget sama Shanshan kita. Kak Wei, jangan goda aku dong. Kak Ipar juga baik sama kamu kan? Kalau begitu, apa aku juga harus traktir Kak Ipar? Kak Wei, kamu kenapa? Nggak apa-apa. San-san. Aku minta tolong kamu menangani sebuah kasus. Kak Wei, aku kan pengacara perceraian. Kasus apa yang kamu mau aku tangani? Sebenarnya hari itu aku tidak bohong Jian Ren. Dia benar-benar berselingkuh dan selingkuhannya ada di sekitar kita. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Mungkin aku tidurnya kurang nyenyak tadi malam. Terlalu lelah. Kalau begitu, aku antar kamu pulang. Baiklah. Sayang, ada rapat mendadak, jadi pulang terlambat. Sayang, ini, mau ngantar makanan untuk siapa? Malam ini aku ke kantormu mencarimu. Awalnya mau bawain sup ikan untukmu. Sekretaris He bilang kamu tidak ada. Itu, kalau aku, dengan Direktur Kim dari perusahaan proyek baru pergi makan di luar, Benarkah, sayang? Kamu tidak bohong padaku, kan? tentu tidak. Maaf ya, sayang, membuatmu datang sia-sia. Sayangku, aku percaya. Masih hangat. Kebetulan tadi malam kurang kenyang. Biarkan aku mencoba masakan sayang. Benar-benar lezat, sayang. Aku mandi dulu ya. Jangan pernah percaya permintaan maaf seorang pria. Mereka meminta maaf, sambil berpikir cara mengulanginya lagi. Sayang, karena kamu suka selingkuh, maka makanlah lebih banyak. Sayang, kamu sedang apa? Tidak apa-apa. Hanya berita gosip yang membosankan. Artis pria terkenal selingkuh. Artis wanita top menggerebek. Kalau begitu kita lakukan hal yang tidak membosankan. Kamu sudah mandi, aku belum. Kamu minum susu dulu, ya tunggu aku. Memang istriku baik padaku. Jian Ren, sekarang, setiap sentuhanmu, membuatku merasa sangat kotor dan menjijikan.
Sayang, besok malam aku ada pesta. Kamu temani aku ya. Kamu sudah lama tidak mengajakku pergi ke pesta malam. Kenapa tiba-tiba ingin mengajakku? Istriku cantik banget. Masa harus terus kusembunyikan? Biarkan mereka iri padaku. Kartu ini pegang dulu, beli baju yang paling kamu suka, lalu temani aku ke pesta dengan cantik. Benar juga. Perempuan harus cintai diri sendiri dulu, baru dicintai. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Nyonya. Lihat, bajumu kotor bilang tidak apa-apa. Aku ajak beli yang baru ganti. Ah, tidak usah, Nyonya. Nyonya, aku ke toilet bersihin sebentar saja. Aku sudah bilang, ayo pergi. Lagi pula penampilan kalian berhubungan dengan harga diri Jian Ren dan perusahaan. Baju ini cocok untukmu, coba saja. Nona silakan ke sini. Ambil yang ini saja. Besok kamu gantikan aku menemani Jian Ren ke sebuah jamuan makan malam. Aku harus menjaga ayah. Bayar. Hei, Hei, ada apa, Nona? bawakan kartu ini pada tuan itu. Katakan itu dari anggota kalian hadiah eksklusif. Baik, Nona. Sayang, apa ada yang pernah bilang padamu? Hadiah gratis itu yang paling Nyonya, kenapa kamu di sini? aku khawatir Jian Ren mabuk. Jadi aku jemput dia, tapi malah tersesat. Pak Jian sudah dijemput sopir. Aduh, Lili datang. Pakin, ini kontrak yang diminta Pak Jian untuk saya serahkan kepada Anda. Oh, baik, 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 baik. Haha, hai, balik, katakan pada Pak Jian, aku beberapa hari lagi mengajaknya makan, lagi pula harus berterima kasih atas sambutannya yang hangat, ya kan? Baik, Pakin. Hei, siapa ini? Ini istri Pak Jian. Nyonya, ini Pak Kin, rekan bisnis Pak Jian. Pak Kin senang berkenalan. Hahaha, Pak Jian, benar-benar beruntung ya, pantesan menyembunyikan istri cantik di rumah. Pak Kin, bukannya janji mau temani aku malam ini? Kenapa sibuk kerja lagi? Baik, 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 aku temani, kamu ini godaan kecil yang menggemaskan. Pak Kin, kalau begitu kami permisi, saya pamit. Oh, baik, baik, Nyonya Jian, saya harap kita bertemu lain kali. Nyonya ini yang saya temukan di kantor Pak Jian. Pasti-pasti milik Nyonya, kan?
Kak Wei. Ini kalung yang aku pesan khusus edisi terbatas untuk sahabat. Kita berdua, masing-masing satu, ya? Oke. Aku bantu pasang. Halo Mas. Kamu di mana? Aku lagi makan sama Direktur Qin. Sayang yang sudah aku bilang sebelumnya Direktur Qin yang kerja sama proyek baru dengan perusahaan kita. Baik. Halo, Shanshan. Kamu di mana? Kak Wei, aku lagi makan sama pacarku. Ada apa? Gak ada masalah besar. Sayang, untuk malam indah kita. Bersulang. Sayang, kok kamu datang? Apa mau aku temani kamu makan siang? Aku mencari sekretaris Hei. Aku mau pinjam waktu makan siangmu. Terima kasih, sudah membantuku kemarin. Menemani Jian Ren ke acara. Nyonya terlalu sopan. Iya, sayang. Aku tahu kamu baik hati. Masa sih? Sekretaris He mengorbankan waktu pulangnya, menemanimu lembur sampai subuh. Kalau tidak berterima kasih padanya, hatiku juga tidak enak. Sekretaris He, boleh? Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Sayang, aku ikut makan siang denganmu saja. Tentu saja boleh. Dasar selingkuhan tidak tahu malu. Keluar kau. Direktur Jian, Ada apa? Tidak baik. Istri Direktur Qin datang mengamuk dan melukai asisten Bai. Sayang sekali, kamu tidak bisa ikut makan siang dengan kami. Sayang, aku pergi urus sesuatu dulu. Nanti kalau sudah selesai makan, kirimi aku pesan. Aku jemput kamu. Serahkan orangnya. Kita tenang saja, ya? Tolong cari kontak seseorang Presdir Group Wan Hua istri Qin Shou. Sekretaris He. Ayo. Kamu tidak ingin tahu kenapa aku mengajakmu makan? Sudah kuduga. Hanya tidak menyangka kamu begitu cepat bisa menemukanku. Di saku jas Jian Ren nota pembelian shawl, kamu sengaja menaruhnya, kan? Dia orangnya malas, selalu tidak suka, minta nota saat belanja. Kamu ternyata lebih pintar dari yang kubayangkan. Terima kasih. Hanya aku ingin tahu, kamu memancingku datang, apa tujuanmu mencariku? Aku ingin uang. Ini sungguh jawaban yang di luar dugaanku, seorang perusak rumah tanggaku wanita simpanan. Apa aku memberimu uang? Aku bukan wanita simpanan. Sebaliknya, aku malah bisa membantumu menemukan wanita simpanan yang sebenarnya. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena kita memiliki kepentingan yang sama. Kamu ingin uang, sedangkan aku ingin mengambil kembali. Uang yang sudah menjadi milikku, aku tidak merasa kita punya kepentingan yang sama. Tapi yang lebih penting, kita memiliki musuh yang sama. Musuh? Bukankah kamu musuhku? Tidak, Jian Ren lah musuhku. Dialah yang menghancurkanku, aku akan membuatnya membayar. Kamu tidak mencintainya? Cinta. Aku benci dia. Aku sangat ingin dia. Kenapa? Karena pada hari ulang tahunmu dia memperkosa saya. Kamu Heli, aku peringatkan kamu. Singkirkan pikiran kotormu, tenanglah sedikit. Heli, apa yang kamu lakukan? Pak Jian, maaf. Heli, aku sudah sering melihat wanita sepertimu. Mimpi naik ke puncak dengan mengandalkan pria. Aku peringatkan kamu, tidak semua pria seperti sampah di tempat sampah mudah didapatkan. Mas, aku temani kamu ganti baju? Tidak usah, sayang. Di kantor ada cadangan. Aku kembali ke kantor dulu, sore ini ada rapat.
Kamu benar-benar berani mengajakku ke sini. Ada apa? Ini atas nama orang tuamu properti yang dibeli di luar negeri. Dengan begitu, meskipun kalian bercerai, Sui tidak akan mendapat 1 sen pun. Tunggu, orang tua itu mengalihkan semua harta ke namaku. Aku akan bercerai dengan Sui. Nanti aku bawa kamu ke luar negeri. Kita punya anak lagi. Jian Ren, katakan, aku untukmu. Melakukan begitu banyak hal, kamu jangan bohong padaku ya. Aku janji padamu, Shan Shan. Pengacara Xiao Nona Su sudah tiba. Kamu cepat sembunyi. Di kamarmu ini kenapa gelap banget? Aku akhir-akhir ini mataku agak kering. Aku nyalakan lampu saja. Baik, Mau minum apa? kopi. Kenapa tiba-tiba cari aku? Kamu masih ingat aku bilang soal suamiku selingkuh? Tentu saja. Tapi menurutku kakak ipar seharusnya bukan orang seperti itu kan? Aku tahu siapa orang yang selingkuh. Kok ceroboh banget sih? Jadi, siapa orang itu? Sekretaris perusahaannya. Hei, Lee, beberapa waktu lalu, aku melihat sendiri, mereka berdua mesra-mesraan. Ternyata Heli biasanya terlihat begitu serius. Ternyata orang macam itu. Jadi, kakak WI sekarang mau bagaimana? Aku ingin cerai. Kakak Wei, aku tahu masalah ini tidak adil bagimu. Tapi menurutku sebagai temanmu, kamu harus pikirkan lagi matang-matang. Lagi pula perceraian bagimu tidak ada untungnya sama sekali, dan sekarang kamu hanya seorang ibu rumah tangga. Bagaimana kalau kamu salah sangka? Aku sudah menangani banyak kasus perceraian. Aku bilang ya. Tidak ada pria yang tidak pernah salah. Tapi aku tidak bisa terima berbagi suamiku dengan perempuan lain. Kakak Wei, sebagai temanmu, menurutku kamu harus pertimbangkan lagi dengan matang. Jika nanti kamu masih tetap dengan keputusan ini, baik sebagai temanmu maupun sebagai pengacara, aku akan bantu kamu dapatkan hak maksimal. Baik, terima kasih, Shan Shan. Lagian kita kan sahabat terbaik. Oh iya. Menurutmu, orang yang tahu jadi selingkuh, sebenarnya mikir apa sih? Kakak Wei, aku kurang tahu. Ia juga. Maaf, Direktur Jian tadi. Antingku jatuh di bawah mobil. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan membohongiku? Lalu, ada apa dengan sekretaris itu? Sayang, itu hanya tameng. Kau tahu, orang yang kucintai selalu kamu? Kau tahu Sui mau apa sekarang? Dia ingin bercerai. Apa artinya perceraian? Artinya kita persiapan bertahun-tahun ini sia-sia belaka. Cerai? Sebelum harta sepenuhnya berada di tanganku, jangan mimpi. Sayang, kamu pasti harus cari cara untuk menahannya. Jian Ren, jangan lupa. Bagaimana kamu bisa sampai di titik ini? Jika bukan karena aku, kamu pikir dengan statusmu dulu, apa kamu pantas mendapatkan orang sekelas Su Wei? Sayang, aku bersumpah. Padamu, aku tidak akan punya hati lain. Baik, Nah,
Sayang, bagaimana dengan Suwei? Baik. Kali ini aku percaya kamu sekali. Jika kamu berani mengkhianatiku, jangan salahkan aku kalau kita hancur bersama. Sayang, aku belum pernah di tempat seperti ini. Ih, jorok. Pengacara Xiao ini pesanan makanannya. Cepat, cepat, cepat ambil foto. Jangan foto, jangan. Kau benar-benar pandai, Xiao Shan, karena skandal ini sudah dipecat. Aku rasa masa depan, firma hukum mana yang berani menerimanya. Karena mereka suka sensasi, aku akan menambah api lagi. Tapi Suwei, aku penasaran. Seperti dirimu latar belakang keluarga, pendidikan wanita yang begitu hebat dulu, bagaimana bisa menikah dengan sampah seperti Jian Ren? Dia benar-benar sampah. Tapi yang paling dia kuasai adalah berpura-pura. Dia paling tahu wanita seperti apa membutuhkan pria seperti apa. Wei Wei. Kau belum makan, kan? Semua makanan favoritmu. Kau tak perlu mengantarkan makanan lagi, aku sudah dapat magang. Aku sewa apartemen di luar kampus, 2 hari lagi aku akan pindah. Aku baru saja sewa rumah. Mau tinggal bersama? Duduk. Aku pernah dengar tentang rumah ini, rumah di sini mahal sekali. Tidak kok, Jian Ren bilang murah. Ah, rumah ini mahal, ya? Aku akan melindungimu diam-diam. Kok kamu minum sebanyak itu? Sayang, kamu nanti bisa tidak bekerja di luar lagi? Kamu di rumah saja. Bersih-bersih, kita punya anak lagi. Aku akan diremehkan orang lain. Sayang, tidak apa-apa, hidup berdua juga indah. Meskipun tidak punya anak, aku akan selalu mencintaimu. Sayang, makan yuk. Suwei, kamu setiap hari selain masak makanan yang bahkan anjing pun tidak mau makan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Istri orang lain bisa membantu suaminya. Apa yang bisa kamu bantu untukku? Proyekku. Sampai sekarang bahkan investor pun tidak ketemu. Ayah, aku ingin minta tolong. Ini bukan karena mandul, melainkan karena kerusakan rahim akibat konsumsi pil KB jangka panjang. Setiap langkah Jian Ren sudah direncanakan. Tujuannya adalah dengan menekanku, memanfaatkan rasa bersalahku padanya untuk mendapatkan uang dan kekuasaan yang dia inginkan. Tapi yang tidak kuduga adalah pembantunya ternyata Xiao Shan. Tidak ada wanita yang bisa menerima pengkhianatan suami dan sahabatnya. Tapi dengan begini bisa langsung menyingkirkan 2 tumor dalam hidupku. Tidak ada yang buruk. Ini semua salahmu. Masalah ini sekarang jadi ramai dibicarakan.
Bagaimana aku bisa punya muka untuk keluar dan bertemu orang? Sudahlah, aku sudah menyuruh orang untuk mengurusnya. Sebentar lagi, berita panas ini akan diredam. Lagi pula, netizen itu hanya ingin ramai-ramai saja sebentar lagi akan melupakannya. Tapi sekarang semua firma hukum tidak mau menerimaku, lalu bagaimana dengan pekerjaanku selanjutnya? Aku ini seorang presiden direktur grup, masa tidak bisa menghidupimu? Tapi aku merasa kejadian ini mencurigakan. Kau bilang aku tidak memesan makanan itu, lalu siapa yang memesannya? Kenapa waktunya begitu pas? Aku curiga ada yang ingin menjebakku dari belakang. Sudahlah, sayang. Kamu suka berpikir berlebihan. Selama ini kamu tenang saja di rumah. Tunggu aku mengambil saham milik Su Jianming tua itu. Baru kita bisa tidur nyenyak. Ini aku temukan di meja Jian Ren, saat aku mencariku sempatkan memfotokopinya saat dia rapat. Sepertinya mereka sudah mulai mentransfer aset ke luar negeri. Setahu saya, total investasi Renxing Group tahun ini hanya 100 juta. Investasi yang dia lakukan bersama Kinso di proyek luar negeri sudah menghabiskan puluhan juta, ditambah membeli rumah. Dana perusahaan sekarang sudah sangat kekurangan. Selama Jian Ren belum mendapatkan saham yang ditinggalkan ayahku untukku, dia tidak akan dengan mudah menghancurkan Renxing. Tapi selama ini jika dana tidak bisa kembali, kira-kira bagaimana dia akan menjelaskan ke pemegang saham? Maksudmu kerjasamanya dengan Kinso bermasalah? Aku sudah menyelidiki Kinso. Dia hanyalah orang yang hanya suka bersenang-senang, sedangkan penguasa sebenarnya di balik perusahaan adalah istrinya. Tapi pernikahan mereka berdua sudah lama tidak harmonis. Kinso paling takut pada Nyonya Qin yang keras kepala. Jadi dia terus ingin lepas dari kendalinya. Omonganmu itu mengingatkanku. Kamu bilang begitu jadi mengingatkanku. Percakapan Kinso dan Jian Ren sebelumnya. Bukan perempuan jalang. Hei, Matamu. jangan bahas itu. Ini gara-gara masalah Baiwan, perempuan sinting itu lagi ngamuk di rumah sama aku. Aku cepat atau lambat aku cepat, Aku, cepat atau lambat akan menceraikannya. Aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi, tunggu sampai kita semua uangnya, setelah benar-benar ditransfer keluar, kamu akan bebas nanti. Perempuan itu yang akan menangis. Kinso selingkuh bukan sekali dua kali. Tapi, Nyonya Qin demi reputasi perusahaan selalu bertahan. Bahkan membereskan kekacauannya. Tapi jika Nyonya Qin tahu konspirasi Jian Ren dan Kinso, hal itu pasti akan menjadi menarik. Menurut karakter Nyonya Qin, pasti akan membuat Kinso benar-benar jatuh. Tanpa partner ini, Jian Ren pasti kesulitan melangkah. Tapi rumah-rumah itu apa cuma diberikan gratis padanya? Jangan khawatir, aku punya cara, biar dia kembalikan sendiri padaku. Suwei, aku sangat bersyukur. Menjadi partner bisnismu, sungguh pilihan paling bijaksana. Posting di lingkaran pertemanan? Sekarang anak muda siapa yang masih posting di lingkaran pertemanan? Posting di Weibo. Suwei, kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa. Aku ingat ada urusan, aku pergi dulu. Hei, Suwei. Hadiah pindah rumah untukmu.
Jian Ren, kamu sibuk apa akhir-akhir ini? Kenapa tidak membalas pesanku? Hari itu aku lihat kamu suka. Sengaja kubelikan untukmu. Hei, kamu tidak tahu Jian Ren demi membelikanmu kalung ini bekerja siang malam untuk mengumpulkan uang. Jangan ngawur. Aku mau menjual kalung ini. Baik, Bu, saya akan menilai-nilainya untuk Anda. Maaf, Bu, kalung Anda ini palsu. Palsu? Ya, kalung batu permata ini memang tiruan. Jika Anda masih ragu bisa cek ke toko lain. Aku mau kalung ini. Dengan harga asli. Tapi kalung ini palsu. Tidak apa-apa, aku yang mau membelinya. Anggap saja ini pengingat darimu, hadiah karena salah menilai orang. Perkenalkan, aku istri Qin Shou. Halo, Nyonya Qin, sudah lama dengar nama baikmu. Tapi kalung ini benar-benar tidak berharga. Su Wei, jika bukan karena kamu hari itu mengirimiku chat dan video percakapan Jian Ren dan Qin Shou, aku masih buta. Uang kecil ini, anggap saja hadiah balasan dariku. Nyonya Qin, sikapmu yang besar hati dan sopan santun sungguh sesuai reputasi. Mereka janjian jam 4 sore ini. Ruang VIP Hotel Baihao untuk urusan kerjasama selanjutnya. Di dalam USB ini, aku pasang alat penyadap. Selebihnya, terserah kamu untuk memancing mereka, mengungkap kebenaran investasi luar negeri. Tidak masalah. Heli, aku minta kamu hubungi. Asisten Qin Shou, sudah hubungi? Belum, Pak Jian. Sialan. Kenapa dia selalu di saat seperti ini? Mengacau? Pak Jian, tidak baik, Pak Jian. Pak Qin, dia kecelakaan. Mas, kamu sudah pulang? Cepat cuci tangan, yuk makan. Enggak, aku capek. Kenapa kamu pulang malam sekali hari ini? Tanya terus, kamu setiap hari selain jalan-jalan, ya cuma di rumah aja. Kamu selain bisa memaksaku, apa nggak punya urusan sendiri? Sayang, maaf ya. Hari ini aku dapat masalah. Seharusnya nggak melampiaskan emosi padamu. Nggak apa-apa. Kamu bisa cerita kalau ada masalah. Meskipun aku nggak bisa bantu banyak, tapi lebih banyak orang lebih baik. Sayang, akhir-akhir ini perusahaan, investasi ada sedikit masalah. Sekarang para direktur sudah menekan aku. Kamu tahu kan, sahamku di grup ranking, persentasenya nggak besar, nggak punya suara banyak. 2 hari lagi rapat dewan. Minta papa ikut rapat, bisa nggak? Mas, kamu tahu, papa kesehatannya nggak baik, akhir-akhir ini dia sering merasa sesak. Aku carikan dia di Swiss, sebuah tempat peristirahatan. Sekarang mungkin sudah turun pesawat. Apa? Papa ke luar negeri? Iya, papa sudah tua, nggak kuat repot. Masa kamu suruh dia pulang lagi cuma untuk urusan ini? Mas, aku percaya kamu pasti bisa selesaikan masalah ini.
Halo, Halo, Suwei. Masalah pinjaman Bank Jianren begitu tersebar, para direktur sudah tidak sabar. Sebelumnya dia ingin menggunakan Qin Shou sebagai alasan untuk menutup lubang ini. Sekarang Qin Shou mendapat masalah. Pasti sebentar lagi tidak bisa disembunyikan. sepertinya dia lebih tidak tahu malu dari yang aku kira. Ada apa, Suwei? Tidak apa-apa. Sebelum rapat dewan, kamu terus awasi dia. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Baik. Kok kamu sekarang berani banget? Tidak takut dilihat dia? Aku kangen kamu. Coba bilang sendiri, sudah berapa lama kamu tidak menemuiku? Anjingku hilang, bisa bantu aku cek CCTV? Dia sudah menemaniku bertahun-tahun, aku benar-benar tidak bisa kehilangan dia. Bu, jangan panik dulu, aku bantu cek CCTV-nya. Kapan anjingmu hilang? Jam 10:28 malam. Bu, CCTV-nya sudah kamu lihat, tidak ada anjing Anda, mungkin coba dipikir lagi. Sepertinya aku tahu di mana anjingku sekarang. Sayang, baru-baru ini aku suka tas yang paling. Lihat, bagus tidak? Shan, akhir-akhir ini di perusahaanku ada masalah, dana juga tidak banyak. Aku tahu kamu yang paling baik. Pasti bisa mengerti aku, kan? Kamu tidak punya uang, tapi ayah Suwei punya uang, kan? Asal kamu minta, ayahnya pasti akan kirim uang, kan? Sudahlah, jangan dibahas. 2 hari yang lalu, aku bilang ke Suwei, biarkan Pak Tua pergi ke rapat pemegang saham untuk mendukungku. Tapi dia bilang Pak Tua ke luar negeri. Itu karena kamu memakai sekretaris sebagai tameng. Menyakiti hatinya, aku bilang, Suwei sekarang pasti tidak percaya lagi padamu. Jika dia cerai denganmu kali ini, maka lubang di perusahaan kita benar-benar tidak bisa menutupnya. Lalu menurutmu bagaimana? Menurutku, kamu kali ini baiki hatinya. Aku ingat dia suka toko kue Rongji di timur kota Mousse Coklat. Suruh orang antre. Beli satu untuknya. Dia begitu bodoh, pasti akan tersentuh olehmu. Kamu memang pintar, maka aku harus memberimu hadiah yang baik. Ayah, rumah ini aku dan Jianren belikan untuk ayah tahu. Ayah suka tenang jadi dekat dengan tempat kami tinggal, juga memudahkan kami merawat ayah. Hahaha Wei, sebenarnya aku rasa lebih baik tinggal di rumah lama itu, nyaman, nanti kalau kesehatanku menurun baru akan merepotkan kalian berdua. Halo, rumahku kemalingan. Dia yang menangkapnya. Jangan bergerak, Kenapa kalian menangkap saya? kami menerima laporan. Ada yang melakukan pencurian. Jangan bergerak. Saya bukan pencuri. Ini rumah saya. Saya pemilik rumah. Sayang, kenapa kamu di sini? Ah, maaf ya, rumah ini sudah lama tidak saya tempati. Hari ini awalnya mau membersihkan, tapi terdengar suara dari dalam. Saya kira itu pencuri, jadi saya takut dan memanggil satpam. Saya akhir-akhir ini kerja sampai larut. Takut mengganggu istri saya istirahat, jadi saya kesini menginap beberapa malam. Ini semua kesalahpahaman. Maaf sudah merepotkan kalian. Tidak apa-apa. Lain kali selidiki dulu baru lapor polisi. Ayo. Mas, sudah berapa lama kamu pindah ke sini? Kok banyak barang yang ditata? Ini ditata oleh asisten dan sekretaris. Sayang, hari sudah malam. Ayo kita pulang tidur. Mas, kamu menatanya bagus sekali. Bagaimana kalau kita menginap di sini malam ini? Sayang, kasur di sini tidak nyaman. Lebih baik pulang tidur. Mas, jangan-jangan kamu diam-diam menyembunyikan wanita di sini, kan? Lihat kamu ketakutan, muka jadi pucat. Tadi aku bercanda. Sayang,
Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Tapi perasaanku padamu, langit jadi saksi. Aku pergi dulu. Kamu sibuk kerja, tidak perlu diantar. Sayangku memang pengertian. Jian Ren tahu permainan kucing dan tikus. Aku akan seperti kucing dengan tikus, menyiksa kalian sedikit demi sedikit, sampai permainan berakhir. Tidak, Su Wei pasti menemukan sesuatu, dia bermasalah. Su Wei itu hanya ibu rumah tangga yang tidak mengerti apa-apa. Dari mana dia punya otak sebanyak itu? Tapi kamu tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Harus segera pindah, kalau dia datang lagi. Jian Ren, kamu harus percaya padaku, Su Wei pasti ada masalah. Aduh Xiao Shan, akhir-akhir ini aku sangat lelah. Jangan lagi curiga-curiga. Kamu? Kak Wei Wei, rok ini untukmu. Kenapa tiba-tiba kasih rok? 2 hari lagi ada reuni alumni, kita seperti dulu, pakai baju sahabat untuk pergi, biar mereka tahu hubungan kita baik dari sekolah sampai sekarang, pasti iri sekali. Kak Wei Wei, lihat rok baruku, cantik. Cantik banget. Dang, aku juga belikan kamu yang sama persis, besok reuni alumni, kita berdua pakai baju sahabat, bikin semua terkesima, oke? Baik. Astaga, pengacara Xiao Pesona masih seperti dulu. Su Wei, kamu masih matre seperti biasa. Tidak punya uang, tapi pura-pura putri. Padahal bajunya sama, dipakai Su Wei kok kelihatan seperti barang pasar. Jadi orang harus tahu diri. Ah, sudahlah. Wei Wei itu, sahabatku yang paling baik, kalau kalian masih bicara buruk tentang dia, aku bisa marah. Shan, kamu terlalu baik, sampai berteman dengan wanita matre miskin ini, selama ini. Baik. Aku pasti hadir tepat waktu. Baik. Saya pasti hadir tepat waktu. Su Wei, gaun ini kelihatan palsu sekali. Kamu mau pakai ini ke reuni? Pasti akan ditertawakan. Xiao Shan ini, jelas-jelas ingin mempermalukanmu. Aku tahu. Dan aku sudah dipermalukan sekali. Su Wei ini, dulu dia bermimpi mendekati Fakultas Hukum si jenius Peisian. Bukankah dia ingin naik derajat? Sungguh konyol. Iya, sudah bertahun-tahun, dia masih saja sombong. Pakai barang palsu semua. Bukankah dia ingin bersaing dengan Nona Xiao? Pakai baju yang sama. Maaf, datang terlambat. Ayo. Aku akan membawamu untuk transformasi total dari ujung rambut ke ujung kaki. Pasti saat kamu muncul, kamu akan memukau semua orang. Ayo. Kak Xiao Shan, duduk di sini. Aku ingat, dulu Shan dan Pei jenius dekat sekali. Hari ini kalian harus ngobrol nostalgia. Kakak senior Pei, lama tidak bertemu. Sekarang kamu sudah sukses di karir, pasti sudah berkeluarga bahagia, kan? Terlalu memuji. Aku lajang. Kakak senior Pei, aku masih ingat, waktu di universitas dulu, kamu meminjami catatan dan membimbingku belajar. Di hatiku, aku selalu berterima kasih padamu. Sama-sama. Aku masih ingat kakak senior Pei, pidatomu di kuliah umum dulu, yang mengatakan ingin menjadi pengacara terbaik di negeri ini. Sebenarnya kamu selalu menjadi panutanku. Aku sangat mencintai profesi pengacara. Kakak senior, akhir-akhir ini aku mengalami beberapa masalah. Bisakah kamu? Aku sudah dengar sedikit tentang masalahmu. Itu tidak benar. Aku dijebak. Orang itu dia berniat jahat padaku. Setelah kejadian itu, aku sudah melaporkannya ke pengadilan. Kakak senior Pei, aku benar-benar hanya ingin menjadi pengacara. Bisakah kamu merekomendasikanku ke firma hukum Chensing tempatmu bekerja? Aku percaya dengan rekomendasimu,
pasti mereka akan mempekerjakan aku sebagai pengacara. Iya, Pei si jenius. Shan kami begitu jujur dan baik. Pasti tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Demi persahabatan dulu, tolonglah dia. Benar, Shan cantik dan baik hati. Dulu Suwei, mahasiswa miskin yang sombong itu, kalau bukan Shan yang membantunya dan berteman dengannya, pasti dia sudah putus sekolah. Omong-omong, kenapa Suwei tidak datang? Jangan-jangan dia takut malu jadi tidak berani datang. Maafkan semuanya. Aku datang terlambat. Aku tidak Mana mungkin? Suwei, kamu kan wanita bersuami. Masih berdandan mencolok begini. Apa? Mau sembunyi dari suami? Menggoda pria lain? Sudah, jangan bicara. Kak Wei sekarang sedang proses cerai. Suaminya selingkuh? Kalau kau bicara lagi, Kak Wei akan sedih. Apa? Dia mau cerai? Suaminya selingkuh? Dia memang pantas. Xiao Shan benar. Pernikahan yang tidak sehat, perceraian bagi kedua belah pihak adalah hal yang baik, bukan begitu? Suwei, jika kau butuh, aku bisa jadi pengacaramu. Pengacara Pei mau membantu saya sangat berterima kasih. Lihat dia, wajah genitnya. Waktu sekolah dulu, sudah tidak tahu malu kepada Pei si ganteng kampus menyatakan cinta. Sekarang mau cerai. Malah di depan kita terang-terangan saling menggoda. Benar-benar tidak tahu malu. Nanti kita beri dia pelajaran. Permisi, saya ke kamar kecil. Kalian mau apa sebenarnya? Suwei, kamu hanyalah siswa miskin yang ditolong Shan. Beraninya kamu dengan Shan merebut Kak Pei. Siswa miskin. Kalian lihat baik-baik. Ini kartu VIP eksklusif grup ranching. Wah, dapat sultan ya. Pantesan bisa pakai baju semahal itu. Aku nggak pernah tergantung cowok. Karena aku sendiri, putri konglomerat grup ranching didirikan oleh ayahku. Kalau soal Xiao Shan, waktu kuliah, dia numpang hidup padaku, yang gak kuduga, semua fitnah dan cibiran tentangku, ternyata datang dari dia. Kamu putri dari grup ranching? Pendiri grup ranching sepertinya memang bernama Su. Terus kenapa? Waktu kuliah, kamu ngasih surat cinta ke kakak senior Pei setelah ditolak, kamu menyebar fitnah kalau kakak senior Pei orang yang gak baik, membuat Shan takut pacaran sama kakak senior Pei. Sekarang setelah cerai, kamu malah ngejar-ngejar dia lagi. Perempuan murahan sepertimu nggak pantas hadir di reuni. Ini membosankan. Berhenti. Aku nggak pernah menyatakan cinta pada kakak senior Pei. Surat cinta itu titipan Xiao Shan untuk kusampaikan. Tapi Xiao Shan bilang setelah kamu ditolak kakak senior Pei, kamu sangat membencinya. Bahkan kalau ketemu, kamu menghindar. Xiao Shan nggak berani dekat sama dia. Jelas-jelas setelah Xiao Shan ditolak, dia yang menarikku bilang malu ketemu Pei Xian. Jadi, kamu nggak benci aku? Aku nggak pernah benci kamu. Lalu surat-surat dan hadiah yang kuberi kenapa nggak pernah kamu tanggapi? Surat apa? Aku nggak pernah menerimanya. Itu aku nitipkan ke Xiao Shan buat kamu. Maksudnya, tas branded dan perhiasan itu bukan selera kamu, itu selera. Ternyata kita semua tertipu oleh Xiao Shan. Kakak Pei, hal yang ku minta bantuanmu hari ini. Lihat. Nanti saja. Suwei mau kemana? Aku antar kamu. Sambil ngobrol. Soal kasus perceraianmu. Baik. Kalau begitu, merepotkanmu. Ayo. Kakak Wei, kasus perceraianmu bukankah aku yang menanganinya? San. Ijazah pengacaramu sudah dicabut. Sebaiknya istirahat saja akhir-akhir ini. Aku percaya. Dengan pengacara emas seperti Pei Xian, pasti semuanya akan lancar. Tidak. Waktu itu Su Wei datang ke kantor mencariku. Kenapa setelah dia pergi,
pesanan makanan datang. Jangan-jangan dia yang menjebakku, dia sudah tahu aku dan Jian Ren. Jian Ren, di mana kamu? Ada urusan penting. Xiao Shan, apakah kamu tidak berutang suatu penjelasan pada kami? Halo, Suwei, aku mengalami sesuatu, bisakah kamu membantuku? Heli. Jangan khawatir dulu, katakan di mana kamu, aku akan segera ke sana, aku di rumah sakit rakyat. Aku antar kamu ke sana, Terima kasih. ke rumah sakit rakyat. Suwei. Ada apa? Hubungi aku kapan saja. Baik. Semua sudah beres, sebentar lagi direktur rumah sakit akan datang, suamimu dipindahkan ke bangsal VIP. Suwei. Terima kasih. Tanpa kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Jangan takut kamu punya aku. Ternyata dulu kamu minta uang padaku itu untuk suamimu ya. 3 tahun lalu, aku dan Shen Cheng baru saja menikah. Pergi jalan-jalan naik mobil sendiri. Di tengah jalan kecelakaan, dia untuk melindungiku, terluka parah. Mati, otak. Hanya bisa bergantung pada alat medis impor. Untuk mempertahankan hidup. Aku tahu aku egois. Kalau suatu hari nanti dia bang. Jadi, Jian Ren dulu memakai hal ini. Mengancammu untuk membantunya bekerja. Jian Ren berjanji padaku, selama aku patuh membantunya. Shen Cheng dapat terus tinggal di ruang perawatan mewah. Dia akan membayar tepat waktu. Tapi jika aku berani melawannya, Shen Cheng akan dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Tanpa peralatan ini, nyawanya tidak tertolong. Tapi sekarang Jian Ren sendiri dalam kesulitan. Jadi biaya medis Shen Cheng juga dihentikan. Tenanglah. Karena kau memilih di pihakku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mulai sekarang biaya pengobatan suamimu aku yang tanggung. Suwei. Terima kasih. Sama-sama, kita kan sekutu. Kau keluar dulu. Jian Ren, Kenapa kau datang? teleponmu tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Apa maksudmu? Xiao Shan, bagaimanapun juga kau seharusnya tidak datang ke kantor, kalau ada yang lihat dan bilang ke Suwei. Kau pikirkan konsekuensinya? Jian Ren, aku curiga Suwei selama ini telah membohongi kita. Sebenarnya dia sudah tahu urusan kita. Apa? Dan dia mencari Pei Xian sebagai pengacara perceraiannya. Nanti kalau benar-benar berperkara di pengadilan dengan Pei Xian pengacara emas yang menangani kita pasti kalah. Sekretaris He sudah malam, belum pulang. Kalau kita bertindak gegabah, tapi Suwei sebenarnya tidak menemukan apa-apa, bukankah kita mencederai diri sendiri? Aku punya cara untuk menguji Suwei. Apa yang kamu mau lakukan? Sayang, kamu mau kemana? Hari ini kamu jarang di rumah. Aku pergi beli bahan makanan. Aku masak enak untukmu siang nanti. Sayang, kamu sudah lelah. Aku cinta kamu. Aku pergi.
Ada apa? Tidak selamat datang? Kenapa kamu pakai baju Suwei? Ada apa? Bukankah kamu paling suka sensasi? Apa yang lebih dari memakai bajunya dan selingkuh denganmu lebih menggairahkan? Udah pulang. Tadi Xiao Shan nelpon aku. Katanya dia ada sesuatu yang mau disampaikan. Aku suruh dia ke rumah untuk nunggu. Kak Wei, aku di sini. Tadi aku agak nggak enak badan. Kakak ipar nyuruh aku ke kamar kamu istirahat sebentar. Kak Wei, kamu nggak keberatan kan? Tentu enggak. Mas, kok nggak hati-hati banget sih? Oh iya, Shan. Tadi di telepon kamu bilang ada sesuatu yang mau disampaikan. Apa itu? Kak Wei, aku hamil. Itu kan kabar baik? Pacarmu tahu nggak? Dia lagi sibuk, aku belum sempat kasih tahu dia. Shan, hal kayak gini sebaiknya cepat-cepat bilang ke dia biar baik. Nanti kalau udah besar perutnya, gaun pengantinnya nggak muat lagi. Kamu benar, Kak Wei. Gimana kalau gini? Nanti setelah bayinya lahir, kamu jadi ibu baptisnya, oke nggak? Tentu aja oke. Kak Wei, aku ada satu hal lagi yang mau minta tolong. Apa itu? Belakangan ini aku sering nggak enak badan. Nanti aku mau periksa ke rumah sakit, tapi pacarku nggak bisa nemenin. Kamu tahu kan, aku hamil di luar nikah. Kalau pergi sendirian, aku agak malu. Sebentar, bisa nggak kakak ipar nemenin aku? Tentu bisa. Mas, nanti kalau kamu nggak ada acara, temenin Shan periksa ke rumah sakit ya. Istriku? Kamu nggak keberatan? Kalian, satu sahabat terbaikku satu suamiku, masa aku keberatan? Suwei, gak enak nih, Xiao Shan tadi malam datang ke Jianren, mereka udah curiga sama kamu. Jianren, kamu tidak merasa penampilan Suwei hari ini agak terlalu berlebihan? Kamu pikir dia curiga padaku? Entah dia tahu atau tidak. Dia bukan lagi orang bodoh yang mudah dibodohi seperti dulu, dia pasti sudah bertekad untuk bercerai denganmu. Di depan umum masih bisa setenang ini Jianren. Dia takut tidak akan semudah itu mentransfer saham kakek kepadamu. Takut apa? Memberi atau tidak bukan dia yang putuskan. Aku sudah bersusah payah merencanakan selama bertahun-tahun. Jika dia ingin menjadi batu sandungan, jangan salahkan aku jika aku kejam. Pengacara Pei, maaf, di jalan ada sedikit macet, mungkin harus merepotkanmu menungguku sebentar. Suwei, bangunlah. Suwei, kamu tidak apa-apa. Suwei, bangunlah Suwei. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Kapan dia bisa sadar? Tuan, ini rumah sakit, tolong jangan berisik, Nyonya Suwei, otaknya mengalami benturan keras, saat ini sedang koma, perlu banyak istirahat. Apa maksudmu? Saya sekarang adalah pengacara yang ditunjuk Nona Su. Saya sangat curiga, kecelakaan ini bukan kebetulan. Untuk melindungi keselamatan Nona Su. Sebelum hasil penyelidikan polisi keluar, saya tidak mengizinkan siapapun mendekatinya. Pengacara Pei? Meskipun kamu pengacara emas, tapi aku suami Suwei, merawat istriku sudah sepantasnya. Sebagai pengacara,
Sebelum Suwei sadar semua tersangka tidak boleh mendekatinya, ini tugas saya. Maksudmu dengan ucapan itu apakah mencurigaiku? Baik. Tapi aku harap kamu jangan gunakan pikiran kotormu untuk memfitnah orang baik. Orang baik atau jahat. Hukum sendiri yang adil. Wei Wei, aku pasti akan melindungimu. Ayah. Su Wei mengalami kecelakaan. Apa? Ada apa dengan Wei Wei? Dia mengalami kecelakaan mobil, cedera parah dan koma. Sekarang, seluruh media memberitakan ini. Mereka bilang Ren Xing tidak punya penerus. Sekarang saham perusahaan sudah mulai turun. Ayah, Ren Xing adalah hasil jerih payah Anda. Wei Wei sekarang di rumah sakit. Saya benar-benar tidak tega melihat. Setelah dia sadar, menemukan bahwa Ren Xing sudah dialihkan ke orang lain. Bagaimana ini? Begini saja, Ayah. 2 hari lagi, saya akan mengadakan konferensi pers. Nanti, di depan media, dan semua direktur utama, Anda mentransfer saham kepada saya. Hanya dengan cara ini Ren Xing bisa diselamatkan. Baiklah. Saya sudah tua, tidak bisa mengurus semuanya. Jian Ren, saya percaya pada kemampuanmu. Tapi saya hanya punya satu anak perempuan, Wei Wei. Saya berharap kamu menepati janjimu, menyayanginya seumur hidup. Ayah, tenanglah. Saya nanti pasti akan lebih baik lagi kepada Wei Wei. Pak Jian, kopi Anda. Pak Jian, ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Beberapa hari lagi, Ren Xing akan bermarga Jian. Nanti saya ingin lihat, para tua-tua itu, berani atau tidak, melawan saya sedikit pun. N. Selamat Pak Jian. Sekretaris He, saya merasa kamu akhir-akhir ini agak aneh. Apa jangan-jangan kamu sudah mengkhianati saya? Pak Jian, saya tidak berani punya hati dua. Syukurlah. Tuangkan segelas anggur merah untukku. Baik, Pak Jian. Sayang, ini, Kran air di taman kita rusak. Saya panggil orang untuk memperbaikinya. terima kasih, Mas. Komponen aus, rem blong, Su Wei. Salahkan saja takdir. Wartawan Chen, grup Ren Xing kami, dalam 2 hari, menanggapi berita sekarang, akan mengadakan konferensi pers. Nanti Anda bisa datang lagi ya. Halo semuanya, saya Jian Ren, CEO grup Ren Xing. Hari ini saya mengadakan konferensi pers, terutama untuk mengumumkan 2 hal. Pertama, tentang berita di internet mengenai kematian istri saya, Su Wei, itu sebenarnya informasi palsu. Dia sedang menjalani perawatan aktif, dan saya yakin dia akan segera sadar. Kedua, karena hal ini, saham grup Ren Xing saya terus mengalami penurunan, untuk memberikan penjelasan kepada semua, dan membuat semua tenang, saya memutuskan di hadapan para media dan para direktur, bersama dengan Presdir Su, pendiri grup, menandatangani kontrak pengalihan saham. Direktur Jian, apakah konferensi pers kali ini berarti Anda ke depannya akan menjadi pemegang saham terbesar grup Ren Xing dengan hak suara terbanyak? Bisa dibilang begitu. Tapi saya pribadi selalu mengedepankan demokrasi. Saya tetap berharap bisa banyak mendengar pendapat semua. Kita bersama-sama membangun grup Ren Xing menjadi lebih kuat dan jaya. Setelah Direktur Jian mengambil alih grup, apa rencana dan visi Anda ke depan? Saya berharap, di bawah kepemimpinan saya, grup Ren Xing tidak hanya menjadi perusahaan terdepan di Beicheng, tetapi juga menjadi tolok ukur industri, memberi manfaat bagi masyarakat, diambil dari rakyat, dikembalikan ke rakyat. Direktur Jian, pantas disebut peraih 3 kali berturut-turut gelar pengusaha muda terbaik. Benar-benar muda dan berbakat, tampan dan baik hati. Ku dengar,
Direktur Jian sangat baik kepada istrinya. Ata, setelah menikah, dia tidak pernah membuat istrinya pusing memikirkan urusan perusahaan. Sui selama bertahun-tahun tidak memberinya anak, namun dia tetap menyayanginya. Benar-benar pria idaman. Kapan ya saya bisa bertemu pria seperti itu? Baiklah, waktunya sudah hampir habis. Setelah menandatangani kontrak, saya masih harus ke rumah sakit menjenguk istri saya. Terima kasih, Ayah. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Heli, kamu salah, ya? Tidak salah. Suwei, bagaimana kamu? Bagaimana aku tidak terbaring di ranjang rumah sakit? Jian Ren, aku bisa datang. Kamu terkejut, kan? Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Su sangat beruntung, hanya luka luar ringan dan gegar otak ringan, cukup istirahat dan rawat. Pei Xian. Kecelakaan itu disengaja? Jangan beritahu Jian Ren. Aku tidak apa-apa. Kumohon. Baik, Semuanya kontrak pengalihan saham yang asli ada padaku. Hari ini aku datang untuk mengungkap wajah asli manusia sampah ini. Rensing Group tidak akan pernah jatuh ke tangan orang seperti ini. Grup Rensing tidak akan jatuh ke tangan orang seperti dia. Sayang, apa kepalamu terbentur? Belum sembuh? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Jangan khawatir, kau akan segera mengerti. Hadirin sekalian, saya adalah pengacara yang ditunjuk oleh Nyonya Sui. Yang saya pegang ini adalah bukti bahwa Jian Ren diam-diam memindahkan aset perusahaan ke luar negeri. Serta bukti bahwa Jian Ren berselingkuh selama pernikahan. Menggelapkan uang dan selingkuh. Tidak menyangka, Jian Ren ternyata orang seperti itu. Su Wei berhasil mengundang Pei Xian. Ini adalah tokoh legendaris di dunia hukum. Dia adalah idolaku. Pei Xian tidak pernah kalah. Dalam kasus kepribadiannya juga sempurna. Dia bersedia membantu Su Wei. Berarti hal tentang Jian Ren itu pasti benar. Hanya dengan beberapa foto kau berani menuduh, memfitnah orang baik? Inikah profesionalismemu? Beberapa foto memang tidak bisa menjeratmu. Tapi apa kau pikir aku hanya punya bukti itu? Hadirin, saya Sekretaris Jian Ren. Hari ini sebagai saksi, saya akan mengungkap semua kejahatan Jian Ren. Selama saya bekerja, dia sering melecehkan saya dan mengancam dengan nyawa suami saya yang koma. Memaksa saya membantunya. Jika saya melawan, dia akan melakukan kekerasan fisik dan penghinaan verbal. Heli, kau bersekongkol dengan mereka berani mengkhianatiku, aku. Kau masih pikir kau Direktur Jian yang berkuasa? Jian Ren, aku akan membuatmu membayar mahal atas semua perbuatanmu. Hadirin sekalian, mulai hari ini saya akan menggantikan Jian Ren mengambil alih grup Rensing. Sebagai presiden grup Rensing, saya menunjuk pengacara Pei untuk menuntut Jian Ren atas penggelapan dana. Kalian tidak boleh menangkapku. Apa dasar kalian menangkapku? Bawa pergi. Suwei, kau pikir tanpaku kau bisa hidup bahagia? Kau tidak akan punya anak. Kau tidak akan pernah punya anak. Dan tidak ada pria yang mau padamu. Wei Wei. Apa yang dia katakan itu benar? Ayah. Ya, Haha. Aku tidak menyangka. Jian Ren, bajingan itu, sampai berani mengatakan hal seperti itu di depan umum. ayahku memang selalu sakit-sakitan. Aku awalnya tidak ingin melibatkannya dalam urusan ini. Tidak kusangka Jian Ren si bajingan sampai memikirkan untuk menyentuhnya. Omong-omong, Pak Pei,
Bagaimana dengan bukti mobilnya? Mobilnya rusak parah. Dashcam sedang diperbaiki. Saat ini belum bisa dipastikan apakah remblong karena ulah manusia. Kalau begitu, bahkan jika kita curiga Jian Ren ingin membunuh Suwei, kita tetap tidak punya bukti. Jian Ren orang yang sangat buruk dalam hal praktis. Sendirian dia tidak bisa merusak mobil tanpa jejak seperti ini. Kita harus mencari tahu siapa yang membantunya di belakang. CEO Rensing Group, Jian Ren dilaporkan menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah besar pagi ini, ditangkap polisi untuk diselidiki. Nona Xiao, akhir-akhir ini apakah Anda sering merasa mual? Suhu tubuh naik turun lambung terasa tidak nyaman. Dokter, apa ada masalah dengan saya? Selamat, Nona Xiao. Anda hamil. Hamil? Tapi aku tidak bisa memiliki anak ini. Begini Nona Xiao, sebelumnya, Anda pernah melakukan pemeriksaan di rumah sakit kami. Hasil pemeriksaan saat itu adalah dinding rahim Anda tipis. Jika bayi ini tidak dipertahankan ke depannya mungkin sulit untuk hamil. Bagaimanapun juga, ibu pasti akan melindungimu. Vivi. Anakku yang baik, ayah tidak tahu. Kamu, selama ini, ternyata menjalani hidup seperti ini. Nanti kalau ayah sudah di alam sana, bagaimana ayah bisa mempertanggungjawabkan kepada ibumu? Vivi. Ayah minta maaf padamu. Ayah? Bukan salah ayah. Aku sendiri yang salah menilai orang. Tertipu oleh topeng Jian Ren. Vivi. Ayah kira memberi Jian Ren dukungan dan uang, dia bisa memperlakukanmu dengan baik, tidak menyangka. Dia ternyata begitu licik dan kejam. Ayah, akulah yang harus minta maaf. Rensing Group adalah hasil jerih payah ayah dan ibu. Sekarang dikacaukan oleh Jian Ren. Tapi tenang saja. Setelah urusan ini selesai, aku akan mengambil alih Rensing Group sendiri. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah dan ibu. Suwei tadi pihak polisi bilang, karena bukti tidak cukup Jian Ren dibebaskan dengan jaminan. Dua wanita itu, Suwei dan Heli, berani-beraninya mereka bersekongkol menipuku. Aku tidak akan melepaskan mereka. Jian Ren, hentikanlah. Kita masih punya properti di luar negeri. Kita bisa menjalani hidup yang tenang. Kenapa? Sudah takut? Xiao Shan, kita sudah sampai di titik ini, sekarang suruh aku berhenti, aku bilang, tidak mungkin. Mereka berdua membuatku sangat menderita. Aku akan membuat mereka hidup lebih buruk dari mati. Aku hamil. Apa? Jian Ren. Aku hamil. Kau gila. Kita sendiri sudah kewalahan. Bagaimana kita bisa membesarkan anak ini? Besok kau pergi ke rumah sakit gugurkan anak ini. Tidak mungkin. Kalau begitu, lahirlah dan besarkan sendiri. Kau tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Bagaimana kau bisa membesarkan anak ini? Kata dokter jika aku menggugurkan anak ini aku tidak akan bisa hamil lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Sayang, jangan lupa kita belum bercerai. Surat cerai sudah aku siapkan. Jangan sentuh aku. Sayang, aku tahu aku salah. Itu semua karena hasutan Xiao Shan. Sekarang aku sudah sadar. Orang yang kucintai selalu dirimu. Sayang, maafkan aku, ya, kita seperti dulu saja. Jadi pasangan suami istri yang harmonis. Dulu, pasangan harmonis? Jian Ren, kau dengan licik membuatku menikahimu.
Mengubahku menjadi ibu rumah tangga yang rendah diri dan lemah selalu mengutamakanmu. Kau pikir itu harmonis? Aku tahu kau sangat marah, kau boleh pukul atau marahi aku. Tapi jangan bercerai, ya? Aku jamin, aku bersumpah, pikiranku selanjutnya hanya akan tertuju padamu. Tidak akan sedikit pun teralihkan. Kau bermimpi. Suwei, jangan tolak tawaran baik, atau kau akan dapat celaka. Kau wanita gila. Lain kali, pisaunya tidak akan meleset. Kalau benar-benar cerai, utang yang tersisa harus aku lunasi sendiri. Suwei, aku tidak akan biarkan kamu cerai. Kak, honorku bukankah sudah waktunya kamu bayar? Dick, tolong aku sekali lagi, yang terakhir. Tenang saja. Uangmu tidak akan kurang sedikit pun. Kak, bukan aku tidak mau bantu kamu, tapi lihatlah. Dirimu sendiri sudah jadi seperti apa. Aku takut kalau aku kerjakan lagi, tidak dapat uang. Jangan lupa, semua yang kamu miliki sekarang semuanya aku yang beri. Dulu kalau bukan aku yang merekomendasikan kamu masuk koran, kamu masih jadi montir di kota kecil sekarang. Kamu masih jadi montir di kota kecil sekarang. Kalau aku tidak bisa bangkit lagi, kamu seumur hidup tidak akan enak. Baik. Katakan saja. Apa yang harus aku lakukan? Aku punya uang. Aku akan segera bangkit lagi. Ambilkan aku sebotol minuman keras. Mas, jangan minum lagi. Sini. Kamu makan dan tinggal di rumahku? Apa salahnya aku minta kamu ambilkan minum? Apa hakmu mengatur aku? Mas, bukankah kamu yang bilang, nanti kalau kita punya anak, kita bisa tinggal di luar negeri dengan bahagia. Xiaoshan. Keadaanmu sekarang sangat mirip dengan Suwei yang dulu, membuat aku muak. Jianren, kamu main-main sama aku sekarang? Kamu pura-pura tidak kenal, iya kan? Kamu percaya nggak? Aku akan telepon polisi sekarang. Aku akan membeberkan semua perbuatanmu, kita sama-sama hancur. Laporkan aku. Hah? Tolong. Tidak kusangka akhirnya. Kamu yang menolongku. Xiaoshan. Kamu pikir Jianren benar-benar mencintaimu? Kamu salah. Dia seorang egois yang ekstrem. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Anakku hilang. Mungkin ini balasan untukku. Suwei. Kamu gugat cerai Jianren saja. Aku akan jadi saksimu. Suwei, video sudah kuterima. Mau ngapain? Mau menyelamatkannya. Bawa perjanjian pengalihan saham, datang ke Hotel Baihao, nomor kamarnya sudah kukirim padamu. Jianren. Kamu tidak takut aku lapor polisi? Silakan lapor polisi saja. Lihat siapa yang lebih cepat,
Atau aku yang memotretnya lebih cepat? Baik, aku segera ke sana. Jangan sentuh dia. Suwei, Tuan Pei, Tuan sudah datang. wanita yang baru naik lift tadi, pergi ke kamar yang mana? Ini privasi tamu. Kusuruh kamu cek, ya cek saja. Itu. Pacar. Calon istri, Tuan. Saya segera periksa. Kontraknya mana? Di dalam tas, Ambilkan. Jian Ren. Aku tidak percaya padamu. Kamu lepaskan Heli dulu, baru aku kasih kontraknya. Baik, tapi aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Kontrak. Cepat pergi. Chen Feng. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu sendiri yang menolaknya. Jangan Suwei. Berhenti. Kau tidak apa-apa? Ayo. Antarkan mereka ke kantor polisi. Itu Tuan Pei. Pei Xian. Kenapa kau di sini? Toko ini milik keluargaku. Ayahku akhir-akhir ini kesehatannya kurang baik, saya yang mengelolanya. Hotel milik keluargamu? Pei Xian. Apa kau pendiri jaringan hotel? Putra Pei Qingye? Tidak menyangka ya, pengacara Pei tidak hanya sukses dalam karier, tetapi juga memiliki keluarga yang kuat. Sungguh tidak tahu apa pintu yang ditutup Tuhan untukmu. Berita kota mengenai mantan Presiden Grup Rensing, Jian Ren. Berita kota hari ini mengadili kasus penggelapan dana oleh mantan Presiden Grup Rensing, Jian Ren. Jian Ren diam-diam menggelapkan uang perusahaan dalam jumlah besar untuk membeli properti di luar negeri dan merencanakan penculikan orang lain. Barang bukti dan saksi cukup kuat. Dihukum penjara 30 tahun. Suwei, selamat ya. Akhirnya setelah badai, muncul pelangi. Heli, terima kasih. Heli, suamimu sudah sadar. Benarkah? Sungguh. Suwei, bagus sekali. Dokter baru bilang suamiku sudah sadar. Bagus, bagus sekali. Pei Xian. Kenapa tidak menyambutku? Tentu tidak. Duduk. Nih, Ayo, hari ini kita bertiga minum sampai mabuk, pulang tidak usah, bersulang. Ayo Suwei, aku bersulang untukmu, selamat kembali single. Heli, semoga cepat punya anak. Pengacara besar Pei. Aku juga berharap kau cepat punya pasangan. baik. Sungguh menyenangkan. Ai. Mimpi. Pasti ini mimpi.
Kamu masih ingat apa yang kamu lakukan di dalam mimpi? Kemarin malam minum terlalu banyak demi dorongan sesaat. Kita semua orang dewasa. Anggap saja ini kesalahpahaman. Kenapa? Kamu tidak mau bertanggung jawab padaku? Pei Xian, aku baru saja bercerai, dan pernikahan sebelumnya sangat buruk, sangat membuatku trauma. Kita anggap ini sebagai kesalahpahaman. Itulah yang dimaksud bertanggung jawab padamu. Aku menghormati keputusanmu. Suwei, apa maksudmu? Kamu salah paham, ini biaya pengacara untukmu. Terima kasih, pengacara Pei. Halo, Direktur Su. Direktur Su, kantor Anda sudah dibersihkan untuk Anda, apakah Anda puas? Sangat puas, Sekretaris. Hei, kamu dapat bonus, kalian semua dapat bonus. Terima kasih, Direktur Su. Baiklah, kalian bisa pergi bekerja. Heli, bukankah kamu pernah bilang sebelumnya, setelah suamimu sadar mau mengadakan bulan madu, aku beri kamu cuti? Tapi kamu baru saja mengambil alih perusahaan, aku tidak tega membiarkanmu berjuang sendirian. Pei Xian, kenapa kamu datang? Ku dengar Direktur Su kemarin marah besar memecat seluruh departemen hukum. Jadi aku datang melamar. Tuan Muda Pei melamar sebagai staf hukum? Sepertinya ada maksud tersembunyi. Bagaimana, Direktur Su, bisa memberiku kesempatan? Pei Xian, jangan main-main. Apa Direktur Su merasa aku tidak mampu melakukan pekerjaan ini? Tidak, aku tidak. Aku hanya merasa kamu. Kalau begitu terima kasih atas kepercayaan Direktur Su. Sekretaris Hei, tolong antar aku ke Departemen SDM untuk mengurus administrasi masuk kerja. Baik, pengacara Pei, silakan ikut aku. Selamat kepada Grup Rensing telah menjadi perusahaan unggul nasional penghargaan kontribusi terbaik. Juga selamat kepada Grup Rensing Presiden Suwei telah meraih gelar pengusaha wanita muda unggul. Penghargaan kehormatan ini adalah yang pertama di negara ini. Pengusaha wanita yang mendapatkan gelar ini. Mari kita sambut bersama pidato dari Suwei. Dulu aku juga seorang istri. Demi apa yang disebut cinta, aku rela melepaskan kebebasan, karier, dan diriku sendiri. Kemudian aku menyadari. Makna seorang wanita tidak terpaku pada siapapun, istrimu, anak. Siapa dirimu melainkan dirimu yang lebih baik. Tak ada yang bisa menghalangi kita untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Wanita seharusnya bukan benda mati yang dipajang di vas untuk dilihat, melainkan tersebar di padang rumput irama yang menari bersama angin. Aku sangat bersyukur setiap saat sekarang, aku bangga pada diriku sendiri. Bukankah sudah kubilang? Tuan Pei malam ini akan mengadakan pesta perayaan untuk Nona Su. Tempat ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Lihat, lantai ini kenapa masih kotor? Bagaimana caramu bekerja? Apa kamu masih mau bekerja? Maaf, manajer, aku akan membersihkannya sekarang. Cepat kerjakan. Sepertinya kamu tidak mau gaji bulan ini. Bukankah itu Xiao Shan? Suwei. Aku tahu kamu sekarang tidak ingin melihatku. Tapi aku tetap ingin meminta maaf atas perbuatanku di masa lalu. Maaf. Aku menerima maafmu. Ini adalah yang diperuntukkan bagi wanita yang mengalami KDRT atau ketidakbahagiaan dalam pernikahan. Sebuah organisasi nirlaba kebetulan sedang kekurangan seorang penasihat hukum. Jika kamu ingin mencoba, telepon nomor ini. Aku selalu ingin menebus dosa atas perbuatanku di masa lalu. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Tapi perlu kukatakan sebelumnya, karena ini nirlaba, jadi gajinya tidak akan terlalu tinggi. Sepertinya kamu sudah merelakan masa lalu.
Selamat, Suwei, atas kehidupan barumu. Terima kasih. Aku tidak tahu apakah Nona Su bisa memberiku kesempatan. Sebuah kesempatan untuk menemanimu menjalani hidup bersamamu.